Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Ar-Rum ayat 22. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, dan juga perlu mendapatkan perhatian beberapa kalimat yang harokatnya itu apabila kita rubah, hati-hati di situ karena bisa merubah makna. Apabila harokatnya salah, maka kita bisa merubah makna ayat tersebut. Oleh karena itu perlu perhatian khusus ayat ini. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, marilah kita kupas satu persatu tajwid yang ada di ayat ini. Demikian juga ada beberapa hal penting yang perlu kita simak di ayat ini. Yang pertama, kita menemukan di sini nun mati bertemu dengan hamzah yang kita sebut dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas, tidak berdengung. Yang jelas itu adalah suara nunnya itu harus jelas dan dia itu tidak didengungkan atau tidak digunakan. Wa min ayatihi khalqus samawati. Ayatihi ada mad tabi'i di situ, kemudian hak ini disebut hak domir yang membacanya kita baca panjang satu alif yang kita namakan dengan mad silah qasira. Kenapa haknya ini dibaca panjang? Alasannya adalah karena dia diapit oleh dua huruf hidup, yaitu huruf ta. Di sini ada yang berharokat kasrah, ta ini berharokat kasrah, kemudian diikuti oleh kha yang berharokat fathah. Oleh karena itu apabila ada hak dhamir ini, dhamir itu artinya hak yang merupakan kata ganti yang diapit oleh dua huruf yang berharokat hidup, maka haknya ini dibaca panjang satu alif yang kita sebut dengan mad silah qasira. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada al bertemu dengan sin yang kita baca sebagai idgham syamsiyah. Idgham artinya masuk ke huruf sin. Oleh karena itu sin ini harus ditasydidkan. Tasydid itu berarti kita menekan ke hurufnya. Khalqus langsungkan ke sin apabila kita membaca ayat ini. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum. Wal ardi ini al bertemu dengan hamzah, ini izhar qamariyah. Kemudian sukun ra yang sebelumnya itu ada fathah kita baca sebagai ra tebal atau ra tafkhin. Wal ar bukan ar tapi ar, jadi ditebalkan ra-nya, kemudian huruf dad. Kemudian di sini ada kha-nya, wa ikhtilafu alsinatikum. Nah, yang pertama yang perlu kita berikan perhatian di ayat ini yaitu pada kata-kata alsinatikum. Kenapa kita perlu mendapatkan perhatian? Mungkin ada yang sudah tahu bahwa apabila ada al sebelumnya itu ada huruf, maka kita alnya ini tidak dibaca. Kenapa ini dibaca? Jadi membacanya bukan waqtilaful sinatikum, tapi alnya ini tetap dibaca meskipun dia wasol ya. Rata-rata al itu dibaca kalau dia itu waqaf atau ibtidak di sini. Kalau ketika wasol tidak dibaca. Tetapi al di sini ini dibaca. Karena apa? Al yang di sini ini bukan al ta'rif.
bukan al yang merupakan al-ma'rifah atau alif lam yang disematkan di sebuah isim ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu al itu sama dengan the ya. Misalnya book, the book, the itu al. Tapi al di sini ini adalah bukan al yang dimaksud, yang wasol itu kalau terus itu tidak dibaca. Jadi ini meskipun wasol ataupun wakof ini tetap dibaca karena alsinatun, alsinah ini alsinatikum ini artinya itu adalah dari kata lisan. Lisan itu adalah mufrad atau tunggal, jamaknya itu alsinah. Lisan itu alsinah. Jadi alsinah itu merupakan satu kesatuan alnya ini, sehingga meskipun dia itu sebelumnya ada kata-kata yang menyertainya, maka a ini tetap dibaca. Inilah yang disebut dengan hamzah qata' ya. Hamzah qata' itu hamzah yang dibaca, tetap dibaca walaupun dia itu wasol ataupun waqaf. Demikian juga di sini wa alwanikum. Wa alwanikum ini alwan dari kata launun. Launun itu artinya warna, itu tunggalnya. Kalau jamaknya itu alwanun. Jadi alwan itu sudah satu kesatuan. Alnya ini bukan al ta'rif seperti ini as-samawat. As-samawat ini ada al ta'rifnya ya. Ini tidak dibaca kalau sebelumnya ada kholku. Ini aslinya as-samawatu, hanya dibaca. Tapi karena ada kholku atau sebelumnya maka hanya tidak dibaca. Ini al ta'rif namanya. Tapi kalau ini alnya ini memang kata benda itu sendiri, bukan al yang merupakan al yang menyertai benda atau isim. Jadi ini bukan al ta'rif sehingga kita baca meskipun dia waqaf. Tapi kalau ini al ta'rif, bukan membacanya itu wa al ardi tapi wal ardi, langsung sukun lam. Tapi kalau ini tidak langsung sukun lam, wal wanikum bukan, tapi wa al wanikum. Nah, ini perlu mendapatkan perhatian pada kata-kata al di sini, karena kalau kita langsungkan ke al ini bisa merubah makna dari ayat tersebut ya. Kita ketahui bahwa makna ayat ini kalau dilihat dari tarjamah itu wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan atau kebesarannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, khalqus samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum, dan perbedaan lisan-lisanmu, maksudnya adalah perbedaan bahasa-bahasamu. Ini bahasa di dunia ini berbeda-beda, itu merupakan tanda kebesaran Allah, karena bahasa itu juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa, wa alwanikum, dan warna-warnamu, maksudnya adalah warna kulitmu. Warna kulitmu itu berbeda-beda. Kemudian dilanjutkan dengan inna fi dzalika laayatil lil alimin. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Nah, yang ini juga perlu mendapatkan perhatian. Rata-rata di Al-Qur'an itu banyak sekali kata-kata al-alamin ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi khusus ini bukan alamin, bukan harokatnya itu fathah alamnya, tapi harokatnya itu kasroh. Ini hati-hati. La ayatil lil alimin. Jadi lamnya ini berharokat kasroh, berbunyi alimin, bukan alamin ya. Apabila kita memberikan harokat ini sebagai harokat fathah untuk lam, maka sangat jauh maknanya. Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu ya, la ayatil lil alimin, itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Alim dari kata-kata alim, jamaknya alimin, orang-orang yang mengetahui.
Tapi kalau kita membacanya itu lamnya fathah lil alamin, tanda-tanda bagi seluruh alam, padahal artinya itu adalah tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Ini perlu mendapatkan perhatian di sini. Kemudian terakhirnya ini adalah mad disukun, kita baca panjang sampai 3 alif. Mari kita baca lagi dari awal. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita dengan di surah Ar-Rum ayat 22. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.